Halo, selamat pagi Ibu Hasna dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Pak Edward Bintang, Mbak Yap Mimi, dan juga saya sendiri Yohandita Pramesti akan menjelaskan tentang salah satu kasus dari UBS, yaitu tentang All Bets Are On. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris. Yang pertama, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberi pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris. Sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG. Pertanggungjawaban direksi. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan juga laporan pelaksanaan GCG. Yang kedua, laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. Yang ketiga, laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian. Yang keempat, dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota direksi. Sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan. Yang terakhir, pertanggungjawaban direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG. Manajemen risiko. Ini merupakan infrastruktur manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko adalah organ Dewan Komisaris yang membantu pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Sedangkan Komite Risiko adalah komite yang dipimpin oleh Direktur Utama atau direktur yang ditunjuk untuk itu dan berfungsi untuk menetapkan kebijakan strategi penerapan manajemen risiko untuk seluruh perusahaan. Selain itu, komite ini juga mempunyai anggota dari masing-masing direktorat untuk melakukan pemantauan dari pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan mengambil keputusan terhadap usulan perlakuan risiko yang berdampak bagi seluruh perusahaan. Semua pengesahan manual, prosedur, dan tata laksana penerapan manajemen risiko dilaksanakan melalui komite risiko ini. Di Indonesia, keberadaan Komite Pemantau Risiko hanya diwajibkan pada industri perbankan karena tingginya risiko yang melekat pada aktivitas bisnis perbankan. Industri perbankan juga memiliki keunikan tersendiri, ditunjukkan dari tingginya rasio hutang terhadap modal pada industri tersebut, yaitu mencapai 9:1. Selain itu, aktivitas industri perbankan juga memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat, karena sebagian besar dana yang dihimpun dan disalurkan oleh bank adalah dari dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, Komite Pemantau Risiko dibutuhkan untuk mendukung manajemen risiko dan stabilitas perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada bank umum, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Pemantau Risiko dalam usaha pencapaian tata kelola perusahaan yang baik.
Komite Pemantau Risiko pada Bank Umum di Indonesia bertugas untuk yang pertama, mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, dan yang kedua, melakukan pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pengendalian internal. Auditor internal, yang pertama, Kepala Satuan Kerja Audit Intern diangkat oleh direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada otoritas pengawas bank. Yang kedua, Kepala Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, namun mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit. Yang ketiga, auditor internal harus melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal bank, melakukan review terhadap cara pengamanan aset bank, menilai kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menilai efektivitas kegiatan operasi, program yang dijalankan, dan pelaksanaan GCG. Yang keempat, auditor internal melaporkan hasil audit dan pekerjaan lainnya kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan atau Komite Audit. Yang kelima, secara berkala dilakukan penilaian atau assessment oleh pihak ahli yang independen tentang kompetensi dan sistem audit internal yang dihasilkan harus ditindaklanjuti oleh bank. Corporate governance pada lembaga keuangan. Prinsip good corporate governance. Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus menganut prinsip keterbukaan atau transparansi, memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values. Sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank, accountability, berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank atau responsibility. Objek dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan atau disebut juga independensi, serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran atau disebut juga fairness. Oke, yang selanjutnya adalah pembahasan kasus. UBS merupakan bank Swiss terbesar dan penyedia layanan keuangan terkemuka. UBS memiliki keberadaan global di lebih dari 50 negara dengan sekitar 60.000 karyawan. Sejak tahun 98, UBS telah menjadi manajer aset kekayaan pribadi terbesar di dunia. UBS dengan cepat mengejar ambisinya menjadi kekuatan global dalam investasi perbankan dengan memperluas dengan cepat ke pasar AS. Pada tahun 2003, UBS Investment Bank telah menjadi bank investasi terbesar keempat di dunia dan termasuk di antara bank investasi penghasil biaya teratas secara global. Pada akhir tahun 2007, UBS adalah bank besar paling berpengaruh di seluruh dunia dengan asetnya jauh melebihi total ekuitasnya. Kemudian pada pertengahan Maret tahun 2007, penyaluran bank lebih dari 100 miliar USD ke dalam sekuritas yang didukung aset menyebabkan kerugian besar selama krisis subprime mortgage. UBS kemudian menerima bailout atau bantuan keuangan yang substansial dari pemerintahan Swiss dan salah satu pemegang saham bank terbesar yaitu Pemerintahan Singapore Investment Corporation atau GIC menyuntikkan sebesar 9,7 miliar USD ke bank. Pada tanggal 6 Maret 2009, harga saham UBS mencapai rekor terendah yaitu 7,75 USD. Oswald Grubel, the CEO. Pada tanggal 26 Februari 2009, Oswald Grubel diangkat sebagai CEO Group dan ditugaskan untuk memimpin UBS agar terbebas dari krisisnya. Langkah ini diterima dengan baik oleh para pedagang di Bursa Zurich karena harga saham UBS naik sebesar 14,85% menjadi 11,6 franc Swiss atau sebesar 9,99 USD untuk hari itu.
Kinerja Grubel sebagian besar memenuhi harapan. Pada tahun pertamanya di UBS, ia berhasil mencegah kerugian besar. Pada tahun 2010, Grubel membawa UBS ke pemulihan yang lebih besar ketika ia mengembalikan UBS ke dalam profitabilitas. Organisasi budaya UBS juga berubah di bawah kepemimpinan Grubel. Pada tanggal 15 September tahun 2011, UBS mengalami kerugian besar diperkirakan mencapai 2,3 miliar USD yang timbul dari perdagangan tidak sah yang diduga dilakukan oleh Kweku Adoboli, seorang karyawan di divisi GSI UBS. Adoboli adalah direktur pada tim perdagangan GSI UBS di London pada Exchange Trade Funds atau ETF Desk, dan bertanggung jawab atas portfolio perusahaan dengan aset senilai 50 miliar USD. Perdagangan yang semakin berisiko mengakibatkan laba dan rugi yang tidak stabil yang dia sembunyikan menggunakan berbagai mekanisme terlarang. Antara lain yaitu menunda transaksi, kesepakatan fiktif dengan tanggal penyelesaian ditangguhkan, dan mekanisme penyembunyian yang ia sebut umbrella. Akhirnya kerugian mencapai 2,3 miliar USD. Ketika skandal itu diketahui publik, harga saham UBS turun dari 12,68 USD menjadi 11,41 USD. Hal itu merupakan penurunan nilai sebesar 10% dalam satu hari yang sama. Ada tanda-tanda bahwa manajemen senior mengabaikan pentingnya fungsi pengendalian dan pemantauan dalam organisasi bank, sebagaimana dibuktikan oleh kurangnya pengawasan penataan infrastruktur selama pemindahan meja Exchange Trade Funds atau ETF dari divisi Cash Equity atau CE ke divisi GSE. Tanggung jawab atas kontrol produk terus dipegang oleh tim Cash Equity. Meskipun ada pengalihan, dalam banyak kesempatan, manajemen senior mengorbankan efektivitas kontrol untuk kepentingan efisiensi. Undang-Undang Perbankan Swiss mewajibkan UBS untuk beroperasi di bawah struktur Dewan Ganda yang ketat, yang terdiri dari direksi dan Dewan Eksekutif Grup atau disingkat sebagai GEB dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi arahan grup dan memantau dan mengawasi bisnis. Sedangkan GEB bertanggung jawab atas manajemen eksekutif dan bertanggung jawab kepada direksi untuk keseluruhan hasil keuangan UBS. Pada tanggal 31 Desember tahun 2011, direksi terdiri dari total 11 direktur dengan latar belakang yang beragam. 10 diantaranya adalah independen. Pengecualiannya, Ketua Kaspar Villiger adalah mantan Menteri Militer dan Keuangan Swiss. Dia keluar dari pensiun untuk memandu UBS kembali ke jalur, meskipun ada kekhawatiran publik apakah kemampuannya dapat diperluas ke tempat-tempat di luar kementerian, terutama di bank seperti UBS. Di bawah BOD UBS ada 5 komite dewan yang mencakup audit, tanggung jawab perusahaan, tata kelola dan nominasi, sumber daya manusia dan kompensasi, dan risiko. Komite risiko atau disebut juga Risk Committee bertanggung jawab untuk meninjau manajemen risiko dan kerangka kerja kontrol bank. Chief Officer dan CEO grup dari divisi perbankan yang berbeda harus hadir pada pertemuan dengan komite untuk memastikan mereka terus diperbarui dalam pelaksanaan manajemen risiko dan kontrol. Risk Committee memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan yang masuk akal tentang kemungkinan defisiensi yang terdeteksi dalam mekanisme kontrol dan pemantauan bank, dan untuk mengangkat masalah ini selama pertemuan-pertemuan ini. Kegagalan manajemen risiko dan pengendalian internal UBS. Sebenarnya di meja perdagangan ETF UBS dikendalikan dan dipantau oleh 3 fungsi back office yang terpisah, yaitu operation yang memastikan perdagangan di desk dicatat secara akurat dan diproses dengan benar, dan ada bagian product control
yang melakukan pemeriksaan dan memastikan pelaporan laba dan rugi yang benar dari masing-masing trader, dan ada market risk, yaitu bagian pelaporan dan analisis risiko pasar harian. Kemudian diawasi oleh line manager yang memastikan batas risiko dipatuhi dan melaporkan setiap pelanggaran kepada manajemen. Namun seiring waktu, pelanggaran terhadap instruksi kepatuhan tetap tidak terhindari dan peringatan tidak diinvestigasi. Unit operasi tidak mencurigai, meskipun ada kesalahan rekonsiliasi yang tidak terselesaikan, diikuti oleh penjelasan yang mencurigakan dan tidak memuaskan. Personel produk control hanya menerima penjelasan trader untuk anomali tanpa analisis yang memadai. Tanpa disadari, unit produk control tidak menghasilkan laporan pengawasan yang penting selama beberapa bulan. Selain itu, UBS tidak memaksakan ambang persetujuan atau memerlukan bukti untuk penyesuaian laba rugi, sehingga memberikan trader kesempatan untuk menyembunyikan kerugian mereka. Sistem risiko pasar untuk ETF Desk juga tidak secara otomatis memantau posisi perdagangan terkait dengan batas risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Manajer lini tidak yakin apa fungsi dan tanggung jawab mereka dalam memantau meja ETF. Tidak ada pengaturan khusus yang dibuat untuk mentransfer tanggung jawab untuk pemantauan. Peringatan sistem gagal mencapai jalur langsung ke manajer baru di New York dan berakhir pada manajer sebelumnya yang mengetahuinya, meskipun itu tidak lagi menjadi tanggung jawabnya. Hubungan antara trader dan pengawas ditandai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Pengawas sering tidak mempertanyakan trader secara memadai tentang kenaikan yang tidak biasa dalam pendapatan perdagangan eksklusif sesuai pedoman. Pada banyak kesempatan, di mana batas risiko dilanggar dan menjadi perhatian manajer lini, tidak ada investigasi lebih lanjut yang dilakukan. Penjelasan biasanya diterima tanpa verifikasi lebih lanjut. Departemen Operasional Risiko UBS juga menempatkan tingkat kepercayaan yang tinggi di front office dan risiko self-assessment-nya. Berdasarkan kerangka internal penilaian risiko, Departemen Operasional Risiko tidak memaksakan persyaratan untuk bukti atau pengujian substantif dilakukan untuk memvalidasi hasil self-assessment. Selain itu, self-assessment hanya dilakukan secara tahunan, sehingga menghadirkan kemungkinan defisiensi kontrol yang tidak terdeteksi untuk jangka waktu yang lama. Personil dalam fungsi kontrol diduga tidak kompeten dan memiliki pemahaman yang buruk tentang kegiatan perdagangan terkait ETF. Mereka melihat peran mereka sebagai fungsi pendukung daripada sebagai mekanisme kontrol. Selain itu, definisi yang buruk tentang peran dan tanggung jawab tertentu dan kurangnya pelatihan penting yang tepat untuk menavigasi kompleksitas meja perdagangan ETF memperburuk kebingungan pengawas dan membahayakan kemampuan pengawas untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Pada konvensi Bank Eropa, tidak ada konfirmasi posisi dari fungsi keuangan, kontrol risiko, dan audit bank sebelum melanjutkan perdagangan. Penyelidik menemukan bahwa Adoboli telah mengeksploitasi celah ini dalam peraturan ETF untuk mendistorsi besaran sebenarnya dari paparan risiko yang timbul dari perdagangan. Ini kemudian memungkinkan dia untuk menyembunyikan pelanggaran batas risiko yang ditentukan dan dengan demikian memajukan perdagangan fiktifnya. Kejadian ini telah mendorong perbankan global dan regulator sekuritas untuk meningkatkan pengawasan terhadap peraturan ETF. Regulator sedang mempertimbangkan aturan baru yang ketat yang mendikte jumlah dan kualitas kolateral atau jaminan yang dibutuhkan penyedia ETF, dan dapat memberlakukan persyaratan bagi manajer dana untuk mengungkapkan tingkat detail yang lebih besar terkait dengan rekanan mereka. Setelah kasus ini terungkap, CEO Oslo Grubel dan Wakil Kepala Global Ekuitas di UBS, Francois Gauss dan Yasin Bouhara, mengundurkan diri untuk menghindari memikul tanggung jawab atas skandal perdagangan.
Kemudian Sergio Ermotti diangkat sebagai CEO Group untuk sementara waktu. Investigasi berlangsung selama periode 8 bulan untuk menentukan penyebab insiden tersebut. Perubahan signifikan juga dilakukan pada infrastruktur dan kontrol UBS, termasuk perubahan pada proses dan kemampuan pemantauan. Perubahan pada sistem internal kontrol mereka, seperti proses eskalasi untuk penyesuaian harian ambang batas atas yang ditetapkan dan proses penandatanganan pengawasan diimplementasikan. Pemantauan menjadi lebih kuat dalam bisnis ekuitas UBS, dan ada aliran informasi yang lebih baik kepada penyelia dan manajer risiko. UBS memperkuat akuntabilitas dengan klarifikasi peran pengawasan, pengulangan mandat perdagangan, dan bagaimana tinjauan kinerja karyawan dilakukan. Struktur pengawasan baru diterapkan untuk memastikan bahwa pengawas berpengalaman sesuai. Sementara informasi manajemen ditingkatkan dengan prioritas informasi yang lebih jelas. Dan pada 20 Oktober 2012, UBS mengumumkan niatnya untuk mengubah perusahaan dengan merestrukturisasi kegiatan bisnis. Secara khusus, UBS ingin mempertajam fokusnya di investment banking. Dan untuk keluar dari lini bisnis pendapatan tetap, perdagangan eksklusif, dan lini serta produk lainnya yang terlalu rumit dan yang tidak memberikan pengembalian yang sesuai dengan risiko yang stabil dan menarik di bawah aturan peraturan baru. Walaupun pada Oktober 2012, UBS telah mengumumkan niatnya untuk mengubah perusahaan dengan merestrukturisasi kegiatan bisnisnya, pada akhir 2012, UBS terlibat dalam skandal perdagangan lain. Pedagang UBS Tom Hayes dan Roger Derin didakwa mengambil bagian dalam skema multitahun untuk memanipulasi LIBOR dan suku bunga acuan lainnya. UBS didenda 1,5 miliar US dollar, denda terbesar kedua yang dikenakan pada bank oleh regulator di Amerika Serikat, Inggris, dan Swiss. Bersama dengan UBS, banyak bank lain seperti Barclays dan RBS juga didenda karena keterlibatan mereka. Pertanyaan diskusi yang pertama, apa saja mekanisme kontrol dan pemantauan di UBS sebelum skandal itu terjadi? Mengomentari efektivitas mekanisme ini dan bagaimana kekurangan tersebut memberikan peluang untuk terjadinya skandal perdagangan. Di meja perdagangan ETF dikendalikan dan dipantau oleh 3 fungsi back office yang terpisah, yaitu operation, product control, dan market risk, dan line manager yang mengawasi trader. Tanggung jawab utama dari unit operation adalah untuk memastikan bahwa perdagangan di desk atau meja dicatat secara akurat dan diproses dengan benar. Unit product control ditugaskan melakukan pemeriksaan dan memastikan pelaporan laba dan rugi yang benar dari masing-masing trader. Departemen Market Risk bertanggung jawab atas pelaporan dan analisis risiko pasar harian. Line Manager memastikan bahwa batas risiko dipatuhi dan melaporkan setiap pelanggaran kepada manajemen. Kekurangan efektivitas mekanisme tersebut memberikan peluang untuk terjadinya skandal perdagangan. Berikut ini kekurangan efektivitas mekanisme sampai terjadinya skandal perdagangan, yaitu batas risiko yang dilanggar dibawa untuk menjadi perhatian manajer lini. Tetapi pelanggaran terhadap instruksi kepatuhan tetap tidak dapat ditentang, dan peringatan yang diberikan tidak diinvestigasi, sehingga tidak menimbulkan keraguan pada bagian unit operation walaupun terdapat kesalahan dengan penjelasan yang mencurigakan dan tidak memuaskan. Yang kedua, personel PC atau product control hanya menerima penjelasan trader tanpa analisis yang memadai dan tanpa disadari bahwa bagian unit PC belum menghasilkan laporan kontrol yang penting selama beberapa bulan. Yang ketiga, UBS tidak memaksakan ambang persetujuan atau meminta bukti untuk penyesuaian
laporan laba rugi, sehingga memberikan kesempatan bagi trader untuk menyembunyikan kerugian mereka. Sistem risiko pasar ETF juga tidak secara otomatis memantau posisi perdagangan terkait dengan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, personel dalam fungsi kontrol diduga tidak kompeten dan memiliki pemahaman yang buruk tentang aktivitas perdagangan terkait ETF. Yang kelima, definisi yang buruk tentang peran dan tanggung jawab tertentu, serta kurangnya pelatihan yang tepat dan penting untuk menavigasi kompleksitas dari perdagangan ETF, kebingungan pengawas memperburuk, dan kemampuan pengawas membahayakan untuk secara efektif menjalankan tugasnya, sehingga kekurangan tersebut dapat memberikan peluang terjadinya skandal perdagangan. Pertanyaan diskusi kedua. Bagaimana budaya pengambilan risiko di UBS dapat memberikan insentif kepada para trader untuk menghindari pengawasan? Pada saat Kweku Adoboli menjabat sebagai direktur pada tim perdagangan GSE UBS di London pada Exchange Trade Funds Desk dan bertanggung jawab atas portofolio perusahaan dengan aset senilai $50 miliar. Untuk mempertahankan status bintang di bank, ia mulai meningkatkan eksposur risikonya untuk keuntungan yang lebih besar, yang menghasilkan kerugian lebih besar ketika taruhannya gagal. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya sewaktu sebagai analis di back office, Adoboli mulai terlibat dalam perdagangan tidak resmi, memasukkan informasi palsu ke sistem komputer untuk menyembunyikan risiko yang diambilnya. UBS memberi hadiah kepada trader yang telah melanggar aturan kepatuhan terkait dengan transaksi akun pribadi dan menyebarkan taruhan dengan peningkatan insentif dan bonus, serta pendaftaran ke program manajemen tingkat yang lebih tinggi. Pengambilan risiko yang berlebihan dan ketidakpatuhan aturan dapat diterima untuk keuntungan dan memberi insentif pada perilaku pencarian risiko tersebut. Manajemen senior mengabaikan pentingnya fungsi pengendalian dan pemantauan dalam organisasi bank, sebagaimana dibuktikan oleh kurangnya pengawasan penataan infrastruktur selama pemindahan meja Exchange Trade Funds ETF dari divisi Cash Equity ke divisi GSE. Tanggung jawab atas kontrol produk terus dipegang oleh tim CE, meskipun ada pengalihan. Dalam banyak kesempatan, manajemen senior mengorbankan efektivitas kontrol untuk efisiensi proses. Pertanyaan diskusi ketiga. Haruskah Dewan Direksi bertanggung jawab bersama dengan CEO UBS? Apa yang harus dilakukan Komite Risiko sebelum skandal berkembang sepenuhnya? Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh komite untuk mencegah skandal seperti itu? Dewan Direksi atau BOD harus bertanggung jawab bersama CEO UBS, karena dalam hal ini BOD bertanggung jawab untuk mengawasi arahan grup dan memantau serta mengawasi bisnis dan memberikan laporannya kepada CEO UBS. Grup Executive Board juga bertanggung jawab atas manajemen eksekutif dan bertanggung jawab kepada direksi untuk keseluruhan hasil keuangan UBS. Tindakan yang harus dilakukan Risk Committee adalah bertanggung jawab untuk meninjau kembali kerangka kerja manajemen risiko dan pengendalian bank, serta sebaiknya komite melakukan pertemuan dengan Group Chief Officer dan CEO dari divisi perbankan yang berbeda untuk memastikan mereka terus memperbaharui pelaksanaan manajemen risiko dan kontrol. RC juga memiliki kewajiban untuk mengajukan pertanyaan yang masuk akal tentang kemungkinan defisiensi
yang terdeteksi dalam kontrol dan mekanisme pengawasan bank. Tantangan yang dihadapi oleh komite untuk mencegah skandal ini adalah personel yang dalam fungsi kontrol yang tidak kompeten dan memiliki pemahaman yang buruk tentang aktivitas perdagangan terkait ETF. Mereka melihat peran mereka sebagai fungsi pendukung daripada sebagai mekanisme kontrol. Selain itu, definisi yang buruk tentang peran dan tanggung jawab tertentu, serta kurangnya pelatihan yang tepat dan penting untuk menavigasi kompleksitas dari perdagangan ETF. Kebingungan pengawas memperburuk dan kemampuan pengawas membahayakan untuk secara efektif menjalankan tugasnya, sehingga kekurangan tersebut dapat memberikan peluang terjadinya skandal perdagangan. Pertanyaan diskusi yang keempat. Apakah langkah-langkah yang diterapkan oleh UBS untuk memperbaiki kesalahan? Bagaimana lagi cara UBS meningkatkan tata kelola perusahaan dan kontrol internal? Langkah-langkah yang diterapkan oleh UBS untuk memperbaiki kesalahan yaitu yang pertama, CEO Oslan Grubel dan Wakil Kepala Global Equities di UBS, Francois Ghost dan Yasin Bouhara, mengundurkan diri untuk menghindari memikul tanggung jawab atas skandal perdagangan. Yang kedua, Sergio Ermotti diangkat sebagai CEO Group untuk sementara waktu. Yang ketiga, investigasi berlangsung selama periode 8 bulan untuk menentukan penyebab insiden tersebut. Dan yang keempat, perubahan signifikan dilakukan pada infrastruktur dan kontrol UBS, termasuk perubahan pada proses dan kemampuan pemantauan. Cara UBS meningkatkan tata kelola perusahaan dan kontrol internal, yaitu 1. Dengan melakukan perubahan pada sistem kontrol internal mereka, seperti proses eskalasi untuk penyesuaian harian, ambang batas atas yang ditetapkan, dan proses penandatanganan pengawasan diimplementasikan. Yang kedua, pemantauan menjadi lebih kuat dalam bisnis ekuitas UBS, dan ada aliran informasi yang lebih baik kepada penyelia dan manajer risiko. Yang ketiga, memperkuat akuntabilitas dengan klarifikasi peran pengawasan, pengulangan mandat perdagangan, dan bagaimana tinjauan kinerja karyawan dilakukan. Dan yang keempat, struktur pengawasan baru diterapkan untuk memastikan bahwa pengawas berpengalaman sesuai. Sementara informasi manajemen ditingkatkan dengan prioritas informasi yang lebih jelas. Pertanyaan diskusi yang kelima. Apa celah peraturan yang berkontribusi pada perdagangan tidak sah? Bisakah regulator memainkan peran yang lebih besar dalam pemerintahan lembaga keuangan dengan aktivitas perdagangan berat? Celah peraturan yang berkontribusi pada perdagangan tidak sah adalah di dalam Konvensi Bank Eropa. Tidak ada konfirmasi posisi dari fungsi keuangan, kontrol risiko, dan audit bank sebelum melanjutkan perdagangan. Penyelidik menemukan bahwa Adoboli telah mengeksploitasi celah ini dalam peraturan ETF untuk mendistorsi besaran sebenarnya dari paparan risiko yang timbul dari perdagangan. Ini kemudian memungkinkan dia untuk menyembunyikan pelanggaran batas risiko yang ditentukan dan dengan demikian memajukan perdagangan fiktifnya. Regulator dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pengaturan lembaga keuangan. Dan dengan adanya kejadian ini, telah mendorong perbankan global dan regulator sekuritas untuk meningkatkan pengawasan terhadap peraturan ETF. Regulator sedang mempertimbangkan aturan baru yang ketat yang mendiktekan jumlah dan kualitas jaminan yang diperlukan oleh penyedia ETF dan memberlakukan persyaratan bagi manajer dana untuk mengungkapkan lebih banyak tingkat detail terkait dengan pihak rekanannya. Undang-undang perbankan Swiss mengharuskan UBS beroperasi di bawah struktur dua dewan yang ketat, yang terdiri dari direksi dan grup eksekutif board, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Demikian presentasi dari kelompok 3 terkait dengan kasus UBS. Terima kasih.